Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan sebuah kisah Kualat di Gunung Merapi. Cerita misteri kali ini bersumber dari Didit Galaraka. Pada kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Dan untuk kali ini kita akan masuk di episode ketiga. Lalu seperti apa kelanjutan dari kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Berdasarkan kisah nyata, Kualat Gunung Merapi, babak ketiga, wejangan. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh seorang wanita cantik yang nampaknya umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan, terang gundil. Senyum yang tergurat di wajahnya begitu indah, sedap dipandang. Tangannya ia rapatkan tepat di depan dadanya yang ditutupi oleh kerudung panjang itu, menyalami kami dari kejauhan. Ibang dan Kucai yang mempunyai sifat yang sama, yaitu menyukai wanita cantik, tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Mbak Lis. Matanya cok. Gundil dengan cekatan mengusap keras wajah mereka berdua dengan telapak tangannya. Kami dipersilakan duduk di ruang tamu. AC ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas hawa di luar rumah dengan di dalam rumah. Sejuk dan membuat nyaman. "Nak, bawain minum dari dapur. Sini," teriak Mbak Lis ke arah sebuah kamar yang berada tepat di samping ruang tamu. "Ya Bu," terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu. Suara yang bagaikan nyanyian merdu seorang diva. Dengan cekatan, Ibang dan Kucai bersiap mengawasi siapapun yang keluar dari kamar itu. Sesekali mereka saling melempar senyuman dan saling sikut. Urusan wanita, memang merekalah yang paling cekatan. Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya dengan perlahan. Mataku tertuju ke arah pintu itu, memastikan siapa yang keluar. Ada Om Gugun. Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata datang dari seorang wanita yang 2 kali lipat lebih cantik dari Mbak Lis. Rambutnya yang diikat berkulit putih, seakan tidak pernah disentuh oleh sinar matahari. Sedikit bulu halus di tepian wajahnya membuat setiap gerak-geriknya memberikan makna keindahan. Apalagi ditambah tai lalat yang menghiasi pipi kanannya. Ditunjang dengan bentuk wajahnya yang oval dan bentuk tubuh yang ideal. Bagiku, dia adalah sosok wanita yang sempurna. Siapapun laki-laki yang meminangnya kelak, dia adalah laki-laki yang sangat beruntung. Dapat kupastikan, Ibang dan Kucai terlihat sangat kegirangan. Mereka seperti menemukan harta melimpah yang jauh terpendam di dalam bumi. "Hai Niken, maaf ya nggak ngabarin kamu sebelumnya," Gundil menyapa wanita itu. "Kenalin, itu anak saya, Niken," ujar Mbak Lis. Ibang dan Kucai beranjak dari duduknya, berebutan menyelami Niken. Berbahaya kalau lama-lama di sini, bisa-bisa si Ibang sama si Kucai nggak jadi muncak. "Bang, Tai, duduk ganteng, pintaku." Tai lalat yang ikut terbawa oleh senyuman di pipi Niken, kuakui, memang semakin menambah aura kecantikannya. Setelah menyelami Ibang dan Kucai, Niken kemudian berjalan menuju belakang rumah. "Niken masih sekolah ya Mbak?" tanyaku. "Iya, dia masih kelas 2 SMA, jawab Mbak Lis. "Pasti di sekolahnya jadi incaran banyak lelaki ya Mbak?" Celetukan Ibang membuat Mbak Lis tersenyum. "Iya dong, kayak mamanya dulu jadi incaran para cowok di kampus." Mas Irwan menimpali kami sambil menuruni tangga. Mendengar pengakuan itu, Mbak Lis tersipu malu. "Udah Mas, siapin 1 kamar di atas. Temen kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya," ucap Mas Irwan kepada Gundil. "Semua tas simpen di gudang aja ya, masih banyak ruang yang kosong kok," terusnya seraya duduk di samping Mbak Lis.
Sejurus kemudian, datanglah Niken dengan membawakan kami minuman. Reaksi Ibang dan Kucai tidak bisa dielakkan. Mereka berdua tetap dengan keterpesonaannya kepada Niken. Maafin teman-teman saya ya mas. Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan Kucai. Mas Irwan menanggapinya hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah melaksanakan tugasnya, Niken kembali ke kamar. Sesampainya Niken ke dalam kamarnya, Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan oleh Mbok Irah. Bau busuk itu harus segera dihilangkan. Oh iya, ingat pesan wanita yang kita temui di Prambanan? Kita harus mandi, serunya. Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu. Aku meminta Ibang dan yang lainnya terlebih dahulu membersihkan diri di kamar mandi. Aku beralasan ingin memindahkan dulu barang-barang ke dalam gudang dan merapikannya. Padahal aku ingin segera ke kamar untuk beristirahat sejenak. Aku, Gundil dan Yoyo segera menuju gudang untuk menyimpan semua carrier yang kami bawa. Gudang itu berada di bagian belakang rumah, tepat di depan pintu masuknya. Terdapat juga sebuah meja makan dan kitchen set. Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Seperti gelap, pengap, dan penuh debu. Gudang ini layaknya kamar biasa, pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik juga. Karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang, yang ditanami banyak pepohonan. Dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana. Mbak Lis rajin banget bersihin ruangan ini, pikirku. Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai, seperti sepeda, printer, dan perabotan yang lainnya. Memang, masih banyak celah kosong yang terdapat di sana, sehingga aku dapat leluasa menyimpan 8 carrier di ruangan itu. Terdengar jelas suara guyuran air dan senandung cinta dari Ibang di kamar mandi yang berada tepat di samping gudang. Aku kembali menutup pintu gudang supaya tidak terlalu banyak debu yang masuk. Aku dituntun oleh Gundil ke lantai 2, melewati tangga berbelok dekat dengan ruang tamu. Kami menaiki tangga itu, lalu belok ke kanan untuk sampai tepat di ruangan keluarga. Di sana terdapat sebuah karpet dan televisi LED yang terpajang di dinding. Gundil lalu menunjukkan satu ruangan lain di samping kamar Mas Irwan. Sebagai tempat kami bertuju dapat beristirahat. Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali. Kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya. Kamar itu beriringan dengan balkon, mempunyai 2 jendela yang berbeda sisi, yang tepat mengarah keluar, dan satunya lagi mengarah ke balkon. Suara langkah kaki dari tangga terdengar buru-buru. Kulihat itu Yoyo yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati. Yoyo menyusulku dan Gundil. Si Ibang lama banget mandinya, tegasnya. Tidak lama, Kucai pun turut menyusul Yoyo ke kamar atas. Capek pengen rebahan dulu, ucap Kucai dengan malas. Lidahku sudah terasa semakin kecut, membuatku ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok. Aku mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini. Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu, kunyalakan dengan api. Nikmat memang. Di samping kenikmatan hakiki yang kurasakan di setiap isapan, pandanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar, tepat berdiri di depan gerbang sebuah lahan kosong seberang rumah ini. Gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Dia seperti melihat sesuatu ke arah sana. Ingin kusauti dia, tapi Mulki lebih cekatan, mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Kenikmatan itu tidak terasa menemaniku hingga sejak tiba. Kembali kuliah dari balkon, Desti keluar seorang diri untuk menghampiri lahan kosong itu. Lagi-lagi, tidak lama berselang, Mulki membawa Desti kembali ke dalam rumah. Mau kemana yo? Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya di tempat sampah
yang berada di balkon. Terburu-buru menuju lantai bawah tanpa menjawabku. Aku penasaran ada apa dengan dia. Aku pun mengikutinya dari belakang. "Kenapa, Dip?" tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. "Biasa, ini si Yoyo." Ibang, Kucai dan Kundil mengikutiku dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga, menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa. Kulihat Ega masih dengan rokoknya berada di depan pintu masuk. "Kamu cuma halusinasi sayang," itu yang kudengar dari mulut Mulki. Yoyo mendekat, duduk di depan sepasang kekasih itu. Lalu tanpa basa-basi, mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya. "Des, kamu lagi haid ya?" tanya Yoyo. Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaan itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desti mengangguk. "Celaka kita, Dip, masalah bertambah." Yoyo menghela nafas. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain, aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian, asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. "Des, gimana kalau kamu tetap di sini aja? Kita lanjut mendaki, paling Sabtu siang juga pulang," usulku. Desti menatapku dengan tajam. "Gak mau, aku juga pengen ngerasain mendaki Merapi bareng kalian." "Tapi kamu lagi haid, Des." "Pokoknya aku pengen tetap ke sana." Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi, bukannya semakin luluh, Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki jika dia tidak diizinkan untuk mendaki. Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega, kulihat masuk ke dalam rumah dengan santainya. Dia berkata, "Lagi-lagi percaya mitos. Biarin aja si Desti ikut. Dia nggak akan kenapa-kenapa kok." Yoyo angkat bicara, mendapat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun, Ega tetap dengan pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut. Seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada. Bahkan, sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sedari tadi kuliah diam memperhatikan gerak-gerik Ega, akhirnya mengambil tindakan. Ia melayangkan pukulannya tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental. Jelas, anak egois itu dipukul oleh pendekar silat. "Bangsat emang kamu ya, hargain Yoyo dong," teriak Ibang sembari menunjuk Ega. "Kamu ini emang mau cari masalah ya?" Kucai menghampiri Ega yang tergelepar di lantai. Menarik kerah bajunya, seakan ingin mengambil bagiannya mengajar Ega. Mas Irwan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gerbang, ikut melerai perseteruan itu. Semua orang rumah, yaitu Mbak Lis dan Niken pun keluar dari kamar. Mas Irwan mempertanyakan keadaan. Lantas, aku menjelaskan sedetail mungkin. Mas Irwan pun mengerti dan memang semenjak dia menyebut kami di Candi Prambanan, Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti. Karena melihat Desti yang bersikukuh, nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepuh setempat yang juga tetangganya, yang mengerti seputar hal mistis untuk membujuk Desti. Matahari semakin tenggelam. Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib.
Sore itu, kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegangi pipinya. Tidak berani memasuki kamar. Nyalinya mendadak menciut, berbanding terbalik dengan sikapnya semula. Sedangkan di dalam kamar, kami terbojok oleh kebingungan. Aku udah ngerasa gak enak di awal kita ke Prambanan. Yoyo membuka percakapan. Pantas, mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus hingga banyak melamun. Terus gimana ini? Tanya Kucai. Dilema kita, maju kena, mundur juga kena, jawab Yoyo. Kalau dari aku, lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak-enggak kan? Lanjutnya. Batalin gimana yo? Kita udah capek-capek kesini loh. Kasian juga si Mulki, ntar diputusin pacarnya. Kita tunggu aja, siapa tahu ada jawaban nanti. Gundil mengangkat suaranya. Iya yuk, siapa tahu ada jawabannya. Bagian kita jangan nyerah gitu aja dong, ucapku berusaha tenang. Yoyo tertunduk. Ia sepertinya sedang menyemangati dirinya sendiri. Di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu, kami menunggu kepastian dari Mas Irwan yang akan membawakan kami sedikit titip pengharapan. Ega dan Mulki berpindah dari ruang keluarga menuju balkon. Kebetulan, aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana. Ega dan Mulki kulihat seperti melakukan percakapan yang serius. Sesekali, Mulki seperti menahan Ega. Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan, karena terhalang jendela dan jarak mereka yang cukup jauh berada di ujung balkon. Tidak berselang lama, aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan oleh Mulki. Aku mengetuk kaca jendela memberi isyarat pertanyaan. Kemana Ega pergi? Mulki lalu memberiku jawaban dengan mendekatkan tangannya ke mulutnya. Oh, makan. Iya, daripada terus bengong sambil menunggu Mas Irwan, kita cari makan yuk, ajakku kepada teman-temanku. Mereka menyetujui ajakanku dan keluar dari kamar menuju lantai bawah. Kemudian keluar rumah untuk mencari makanan di angkringan terdekat. Gundil memberitahu kalau ada satu angkringan dan hanya satu-satunya yang enak dan murah. Dia membawa kami ke jalan yang sedikit memutar. Sambil jalan-jalan katanya, kami memutar jalan cukup jauh. Setelah sekitar berjalan 100 meter, aku melihat sebuah angkringan yang dijajali pelanggan yang terparkir di atas trotoar jalan. Kami langsung mempercepat langkah, menyerbu angkringan itu. Si Ega mana Ki? Katanya nyari makan. Tanyaku. Gak tahu, mungkin dia nyari makan di tempat lain, jawabnya. Satu persatu dari kami memakan makanan yang dijajakan pedagang angkringan, menjejali perut yang sudah terasa sangat lapar. Setelah acara wisata kuliner itu selesai, kemudian kami kembali ke rumah Mas Irwan dalam keadaan perut kenyang. Dari kejauhan, aku dapat melihat dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman. Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar, sehingga ketika aku mendekatinya, aku dapat melihat dari luar, sedang duduk di sofa ruang tamu, seorang yang asing sekali bagiku. Itukah sesepuh yang Mas Irwan maksud? Aku yakin, karena melihat penampilannya. Kami bergiliran memasuki rumah dengan sungkan. Guratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irwan itu menyapa kami. Ini Mbah Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk. Mas Irwan memperkenalkan seseorang pria berperawakan kecil, rambut gondrong yang sudah memutih, dan raut wajah yang sedikit membuatku sungkan. Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbah Wongso membujuk Desti. Kami terlebih dahulu dibawa basa-basi oleh Mas Irwan
agar sedikit mengenal sosok Mbah Wongso itu. "Kamu Desti ya?" Di sela-sela percakapan kami, Mbah Wongso menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya. Desti mengangguk sungkan. Lantas, Mbah Wongso melanjutkan pembicaraannya. "Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang. Apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, saya kira kalian sudah tahu, jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi di Merapi." Lanjutnya, bahkan Mbah Wongso sampai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel bocah kita, wis lah skarpe dewi." Akhirnya, dengan nada yang sedikit terangkat, Mbah Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya, tahu?" Desti tertunduk, menghela nafas panjang, kemudian ia menatap Mulki, dan keluarlah kata-kata terakhirnya membuat Mulki tersentak. "Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus." Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau hubungannya berakhir begitu saja. "Ada cara lain nggak, Mbah, supaya pacar saya ini tetap ikut?" tanya Mulki. Sihir apa yang dikeluarkan Desti, sampai kami pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya berharap jawaban keajaiban yang keluar dari mulut Mbah Wongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini, karena kalau begitu, Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Mbah Wongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki dan Desti. Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan mengembuskannya. Sebenarnya ada cara paling terakhir jika ingin selamat, adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendirian ketika mendaki. Kalian semua harus bekerja sama melindunginya dan memperbanyak doa. Tapi aku tidak yakin, lanjutnya. Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu dari kalian yang saat ini tidak ada di sini. "Oh iya, si Ega, kemana dia?" tanya Ibang. Memang, dari tadi Ega belum juga kembali. Tanpa perintah dan ancang-ancang, Gundil mengambil langkah cepat mencari Ega keluar rumah. Dia tahu semua titik tempat makan yang berada dekat dengan rumah kakaknya itu. "Aku cari dia." Gundil permisi. "Aku ikut, Dil. Aku menyusulnya." Di bawah langit cerah malam itu, aku bersama Gundil berlari menyisiri setiap titik angkringan dan rumah makan yang kami sambangi. Tetapi hasilnya tetap sama. Ega tidak ditemukan. Jika saja ditemukan, aku ingin membawanya ke hadapan Mbah Wongso untuk diinterogasi. Hal apa yang ada di dalam dirinya sehingga Mbah Wongso mengetahui hal rahasia itu. Tapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi, karena kita tidak dapat menemukan keberadaannya. Apa mungkin dia kabur karena muak sama kita? Aku pun sempat berpikir demikian. Aku dan Gundil kembali ke rumah Mas Irwan, tidak membawa hasil apa-apa. Mbah Wongso dan yang lainnya tetap setia menunggu di ruang tamu. "Ega nggak ada," ujar Gundil dengan nafas lelah. "Kita udah tahu, Mbah Wongso tadi bilang, si kampret itu udah duluan ke Merapi," ucap Ibang dengan kesalnya. Aku terkejut, lalu berlari ke gudang untuk memastikan apakah karirnya masih ada di sana atau tidak. Anehnya, aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku pun memasuki gudang, dihinggapi rasa penasaran.
Benar saja, ku cari-cari ke setiap sudut. Aku tidak menemukan carrier milik Ega. Apa benar dia kabur ke Merapi? Dari mana Mbak Foso tahu hal itu? Aku pun segera kembali ke ruang tamu. Iya, benar. Karirnya juga nggak ada, ucapku. Hati-hati dengan dia. Saya menduga ada maksud buruk darinya. Itu saja. Selebihnya aku serahkan kepada kalian. Semoga saja di pendakian besok kalian selamat. Saya pamit. Jujur, aku mencium ada aroma kekhawatiran yang hebat dari Mbak Wongso. Kukira Yoyo pun begitu. Karena sedari tadi, Yoyo hanya tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Bagus kalau dia sendirian puncak ke Merapi. Jadi gak akan jadi musibah buat kita, ucap Kucai. Ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar untuk beristirahat, Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken. Sebatang dulu yuk, ajak Ibang. Sebelum ke kamar, kami menyempatkan dulu menikmati sebatang rokok di balkon rumah. Asap mengepul tebal ke langit, menyampaikan pengharapan kami dan menempatkannya di nirwana. Aku membuka percakapan. Besok kita ke Merapi jam 9 dari sini. Jangan ada yang telat ya. Jangan ada yang begadang. Aku mau curhat nih, terucap kata-kata lesu dari Mulki. Sebenarnya, awalnya itu aku gak mau si Ega itu ikut. Gak sama sekali. Tapi dia maksa banget sampai ngancam aku. Mau nyelakain aku kalau sampai dia gak diajak. Lanjutnya, dia kayaknya dimanja orang tuanya ya. Kayak bocah banget perasaan. Untung tadi sore tanganku udah nyicipin mukanya. Timpal Ibang. Ya begitulah. Aku gak berani sama dia. Dulu di sekolah, dia itu premannya. Sampai sekarang sifatnya masih sama. Dia juga agak sering mukulin aku kalau aku ngelabrak dia. Aku terus mendengar keluhan Mulki mengenai Ega. Benar menurutku, situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap mencelakai kami seketika itu juga. Harga minimal cacat, harga maksimal kami bisa mati. Om Kukun, Mbak Desti nggak ada, teriak Niken mengagetkan kami semua. Apalagi ini? Tanpa pikir panjang, kami menghampiri Niken yang berdiri di samping sofa ruang tamu dengan ekspresi yang terlihat sangat panik. Kenapa bisa nggak ada? Tanya Gundil. Nggak tahu, tadi sih udah tidur. Cuman pas Niken bangun mau ke toilet, Mbak Desti udah nggak ada, jawab Niken. Kita berpencar, sebagian cari di rumah, sebagian cari di luar, perintahku. Aku, Gundil dan Kucai mencari Desti keluar rumah. Siapa tahu dia hanya keluar membeli cemilan. Tapi karena sudah terlalu larut malam, aku tetap khawatir keadaannya. Sedangkan Yoyo, Ibang dan Mulki, aku perintahkan untuk mencarinya di dalam dan di sekitaran rumah. Kami bertiga mencari ke setiap sudut terdekat dari rumah itu. Karena pasti, Desti belum jauh melangkah. Anehnya, meski kami sudah mencari ke setiap sudut, Desti tetap tidak ditemukan. Bahkan, instingku tidak bekerja. Mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa. Kami memastikan kembali ke rumah untuk melihat keadaan. Siapa tahu, Desti sudah ditemukan. Aku berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan. Sebenarnya, aku ingin kejanggalan ini cepat berakhir, sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari. Ketika aku berbelok memasuki gang rumah Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Ketika aku berbelok memasuki gang rumah milik Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Aku segera berlari menghampirinya. Dia ada di mana, Ki? Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti. Aku temuin di lahan kosong seberang rumah. Aku lihat dia tidur di sela-sela pepohonan.
jawab Mulki. Tadi aku lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu, pintunya kebuka. Gak tahu kenapa, aku rasa Desti ada di sana. Tutupnya. Aku terheran dan berpikir, ternyata masih ada yang mengincar Desti. Setelah di Prambanan, kini kejadian hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan. Seperti apa yang dilakukan di Prambanan, Mulki mengunduskan kayu putih ke hidung Desti. Tidak butuh waktu lama, Desti terbangun. Aku yang penasaran bertanya kepadanya, "Kok bisa ada di lahan kosong itu, Des?" "Loh, gak tahu. Aku dari tadi tidur," jawab Desti sedikit pelan. Tidak mungkin. Apa Desti ini ngigau sampai berjalan dalam keadaan tertidur? Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana? Kantukku yang kurasakan sangat memupuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini. "Ya udah, aku mau tidur di ruang tamu aja," ucapku. Sekalian, aku akan menjaga Desti. Jika saja Desti mengalami hal serupa barusan. "Aku juga tidur di sini." Mulki dan Kucai mengusulkan hal yang sama denganku. Kami bertiga tidur di sofa dan tidak mematikan lampu, supaya aku dapat tidur dalam keadaan waspada. Suara indah panggilan ilahi mendesir masuk ke dalam telinga, sehingga membangunkanku. Hal pertama yang kulakukan adalah membangunkan Niken. Selain ini, juga sudah subuh, di samping aku menanyakan keberadaan Desti. Sekalian juga dia melaksanakan sholat subuh. Beberapa kali ku ketuk pintu kamar Niken, memastikan keberadaan Desti. Syukurlah, ketika Niken terbangun dan membukakan pintu, aku dapat melihat Desti tertidur pulas di sebuah ranjang. Kemudian aku berbalik untuk membangunkan semua temanku, supaya dapat menunaikan sholat subuh. Sebagian dari mereka ada yang terbangun dan ada yang tetap tidur. Tak apalah, yang penting aku sudah berusaha membangunkan mereka. Aku lantas melaksanakan sholat, seraya berharap pendakian esok hari tidak akan terjadi apa-apa. Setelah semua selesai, aku melihat ke arah jendela. Lumayan, kulihat langit pun masih gelap, sehingga masih ada waktuku untuk kembali tertidur dan memasang alarm pukul 7 untuk membangunkanku mempersiapkan keberangkatan. Sementara Mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya, kami semua keluar rumah sebentar untuk membeli sarapan. Setelah semua persiapan dikatakan telah siap, kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam yang benarumakan khas. Seketika itu aku teringat dengan Ega. Jujur, setelah mendapat wejangan dari Mbah Wongso, aku tidak berharap bertemu dengan Ega di Merapi. Aku khawatir dia berubah menjadi hewan buas yang bisa menyerang secara mendadak. Tuas gas mobil sudah Mas Irwan injak. Perlahan, si hitam manis membawa kami menjauh dari rumahnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kuhela nafas panjang, kupejamkan mata ini dan berkata dalam hati, "Merapi, kami datang." Cerita pun bersambung. Nantikan episode berikutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.